Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunta Dewa Arjulgo. Saya dari kelas 7A, mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Yang mana di sini saya akan menjelaskan terkait dengan subsistem peradilan pidana, yakni jaksa penuntut umum. Yang mana untuk sumber dari informasi wawancara ini adalah Bapak Yuda, selaku anggota Kejaksaan Negeri Cilegon. Kemudian, baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan segera memasuki materi yang akan saya bahas terkait dengan hasil wawancara saya. Baik, tugas dan kewenangan kejaksaan. Tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Yang terkhusus dalam bidang pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaksa melakukan penuntutan. Yang pertama ini, jaksa yang melakukan penuntutan adalah jaksa penuntut umum. Seperti yang sering kita lihat di pengadilan negeri atau pengadilan lainnya, ketika terjadi suatu sidang peradilan pidana, yang mana di situ yang menjadi jaksa adalah jaksa penuntut umum, yang bertugas untuk menuntut para pelaku, atau dalam artian jaksa ini merupakan pengacaranya korban yang dihadirkan oleh negara. Mungkin perumpamaannya seperti itu secara mudahnya. Yang kedua adalah melaksanakan penetapan hakim yang ditetapkan melalui putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini, jaksa berperan juga sebagai eksekutor ketika hakim memutus bahwasanya pelaku diputuskan bebas atau bersalah dan vonisnya adalah beberapa tahun hukuman penjara atau vonis denda. Nah, di situ jaksa lah yang melaksanakan penetapan hakim. Jadi di sana jaksa yang akan membawa si terdakwa atau dalam artian yang sudah terpidana ini untuk menjalani putusan yang sudah ditetapkan oleh hakim. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat. Jadi ada beberapa putusan terkait pidana tidak serta-merta hanya sekedar pidana penjara saja. Jadi ada pidana bersyarat lain yang mana itu harus dipenuhi oleh terpidana. Dan di sini tugas jaksa adalah melaksanakan pengawasan agar si terpidana ini melaksanakan pidana bersyarat ini dan tidak menyelewengkan pidana bersyarat ini. Yang keempat, melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima adalah melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal struktural kejaksaan. Nama struktural kejaksaan ini ada kejaksaan negeri. Ini bertempat di kota Madia atau di kabupaten yang biasa dikenal dengan nama kejaksaan negeri. Misalkan untuk di daerah kota Serang ada kejaksaan negeri Serang, kejaksaan negeri Tangerang, kejaksaan negeri Cilegon, dan lain-lainnya. Untuk tingkat keduanya adalah kejaksaan tinggi. Untuk kejaksaan tinggi ini adalah meliputi provinsi. Jadi sebutannya adalah kejaksaan, contohnya Kejaksaan Tinggi Banten. Kemudian yang terakhir adalah Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ini ibaratnya adalah pusat dari kejaksaan-kejaksaan yang ada untuk melingkupi semua kejaksaan yang ada. Ibaratnya dia ini adalah yang paling tinggi di antara kejaksaan lainnya. Kita akan selanjutnya membahas soal harmonisasi dari kejaksaan dengan subsistem hukum lainnya, yang mana kita ketahui subsistem hukum lainnya itu ada banyak. Ada polisi, ada hakim, ada lapas, kemudian juga ada advokat. Di sini kita akan membahas bagaimana hubungan lembaga kejaksaan dengan subsistem peradilan pidana ini terjalin cukup baik antara lembaga kejaksaan, contohnya dengan lembaga kepolisian. Mereka terkadang mengadakan namanya coffee morning, atau di dalam hal ini berperan untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan bahan kerja dalam masing-masing koridor agar tidak terjadi error dalam pekerjaannya mereka. Jadi mereka saling koordinasi agar mereka bisa saling bekerja sama dengan baik selaku subsistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian terkait dengan hakim juga, mereka melakukan hal yang sama untuk mengharmonisasi agar terjadi
perbaikan dan evaluasi dalam masing-masing kinerjanya mereka untuk saling membantu satu sama lain dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Kemudian di sini ada syarat untuk menjadi seorang jaksa. Syarat dan untuk menjadi seorang jaksa terkhususnya ada jaksa penuntut umum ya. Tapi di sini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan jaksa secara umum. Untuk menjadi seorang jaksa, banyak yang harus ditempuh, seperti tes CPNS, tes CAT. Sebelum peserta dinyatakan lolos menjadi calon jaksa atau jaksa, ketika mereka lolos, akan diberikan pelatihan lagi dan pengembangan individu. Ada pendidikan lagi, pokoknya dalam hal ini, untuk yang dijadikan menjadi jaksa penuntut umum atau jaksa seutuhnya, itu diprioritaskan yang berumur 30 tahun atau yang sekiranya itu paling tua di antara rekrutan yang lainnya. Kemudian untuk itu tadi untuk jaksa secara umum. Untuk jaksa secara jaksa penuntut umum, ada syarat yang mumpuni yang harus dimiliki. Yang pertama, skill public speaking yang baik. Tentunya kita sama-sama menyadari ya bahwasanya public speaking merupakan salah satu bentuk komunikasi yang wajib bisa dilakukan oleh masing-masing jaksa karena mereka bertugas untuk menyampaikan secara langsung di muka pengadilan baik kepada terdakwa, kepada hakim, kepada penasihat hukum, kepada pengunjung sidang dan lain-lain sebagainya. Maka mereka dituntut untuk melakukan atau memiliki kemampuan skill public speaking yang baik agar apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang telah dibuat atau ditulis di dalam surat-surat yang ada di dalam kejaksaan yang telah dibuat, misalkan surat tuntutan, surat dakwaan, dan pembuktian-pembuktian lainnya. Terlebih lagi pada masa pembuktian, seperti halnya tanya jawab dengan para saksi, terdakwa, dan lain-lain. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini ada dokumentasi wawancara saya terhadap dengan beliau selaku jaksa penuntut umum. Ini lokasinya ada di Pengadilan Negeri Serang. Waktu pelaksanaannya itu di hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.